Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas lagi soal kompetensi manajerial untuk seleksi P3K tahun 2025. Nah, di video kali ini soalnya asli ya teman-teman dari peserta yang udah mengikuti tes P3K tahun ini di tahap 2. Namun mungkin pilihan jawabannya memang tidak persis seperti soal aslinya ya. Langsung aja kita bahas ke soal yang pertama. Anda adalah koordinator tim. Ada anggota tim yang melakukan koordinasi dengan sikap yang tidak baik. Apa yang Anda lakukan? Oke, kata kuncinya kita adalah koordinator tim. Apa yang kita lakukan ketika ada anggota kita yang koordinasinya ini sikapnya tidak baik? Otomatis ini tidak bisa kita biarkan ya teman-teman, karena kalau kita biarkan akan membuat hubungan sesama anggota tim menjadi tidak sehat. Karena dari itu yang membiarkannya seperti yang B, ini kita eliminasi. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Kalau A, menegurnya langsung di hadapan tim agar menjadi peringatan bagi anggota lain. Nah, ini tindakan yang kurang bijak sebagai koordinator tim. Kita sebagai koordinator tim harus menunjukkan sikap yang profesional, yang tetap menghargai anggota tim. Apabila ada anggota tim kita yang melakukan kesalahan, maka sebaiknya kita menegurnya itu tidak langsung di depan anggota tim yang lain. Kenapa? Ini untuk menjaga hubungan sehat sesama anggota tim dan tidak mempermalukan anggota kita yang salah ini, meskipun dia salah ya teman-teman ya. Jadi kalau jawaban yang A kurang tepat. Jawaban yang C, menyampaikan ke atasan agar diberikan petunjuk apa yang harus dilakukan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak profesional sebagai koordinator tim. Tugas kita sebagai koordinator tim itu kan kita sebagai penanggung jawab ya atas tugas yang diberikan kepada tim kita, menjaga keharmonisan anggota tim, kemudian menjaga kekompakan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita malah meminta petunjuk apa yang harus dilakukan, padahal ini masalahnya adalah masalah tim, ini menunjukkan kita tidak profesional gitu. Kemudian kalau D, mengajak bicara secara pribadi untuk memahami penyebab dan memberikan masukan. Nah, ini yang tepat. Jadi bicaranya secara pribadi, kita paham nih penyebabnya apa, kita berikan masukan. Kalau memang tindakannya salah, kita bisa memberikan solusi. Kalau memang anggota tim kita ini ada masalah gitu ya, sehingga mempengaruhi pekerjaan dia sebagai anggota tim. Karena dari itu, yang poinnya 4 adalah yang D, kalau yang A poinnya 3, kalau yang C 2, kalau yang B 1. Lanjut ke soal selanjutnya. Anda adalah ketua proyek. Bahan penting untuk kelanjutan pekerjaan yang seharusnya tiba hari ini ternyata dibatalkan sepihak oleh pemasok. Apa langkah yang paling tepat Anda lakukan? Nah, karena ini penting untuk kelanjutan pekerjaan kemudian dibatalkan sepihak oleh pemasok, maka yang harus kita lakukan pertama-tama adalah cari alternatif lain. Karena kita harus melanjutkan pekerjaan kita ini ya, karena kita adalah ketua proyek kita harus tetap berjalan gitu kan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, segera mencari solusi alternatif seperti kita mencari pemasok lain dan mengkoordinasikan langkah baru tersebut kepada anggota tim. Jadi kepada tim logistik terutama ya, tim logistik segera menghubungi pemasok baru atau mencari pemasok baru, karena ini urgent, kita harus melanjutkan pekerjaan untuk menyelesaikan proyek kita. Jadi langkah yang paling efektif adalah yang C. Kita lihat jawaban lain. Kalau yang A, menunggu klarifikasi dari pemasok sambil menghentikan sementara pekerjaan agar tidak salah langkah. Nah, ini tindakan yang tidak efektif teman-teman. Buat apa kita menunggu lagi klarifikasi padahal sudah ada keterangannya dibatalkan oleh sepihak. Kalau kita menunggu lagi alasannya dari pemasok, ini membutuhkan waktu yang lebih lama, kita menunggu lebih lama lagi. Kalau menunggu barangnya lebih lama lagi, maka pekerjaan kita akan tertunda ini lebih lama. Proyek kita biasanya, kalau proyek itu kan ada tenggat waktu ya teman-teman. Proyek kita ini akan membuang-buang waktu dan akan beresiko tidak selesai sesuai dengan tenggat waktunya. Jadi kalau yang A terlalu beresiko. Kalau yang B, meminta pertanggungjawaban kepada pemasok dan mengingatkan tim logistik agar kejadian serupa tidak terulang, lalu menyesuaikan ulang jadwal proyek. Nah, ini kita lakukan langkah kedua setelah kita mencari solusi alternatifnya. Jadi kita tidak bergantung kepada satu pemasok ini saja. Jadi kalau yang B ini poinnya 3. Meminta pertanggungjawaban kepada pemasok ini memang harus kita lakukan ya teman-teman, agar kejadian ini tidak terulang kembali dan agar pemasok ini bertanggung jawab terhadap tindakannya. Karena merugikan perusahaan kita nih kalau seperti ini. Namun
Jawabannya B, itu bukan tindakan awal yang kita lakukan. Ini tindakan setelahnya, setelah kita menangani permasalahan yang ada, udah ada solusinya, proyek kita tetap bisa lanjut gitu. Kemudian kalau yang D, melaporkan kejadian ini kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban Anda sebagai ketua proyek, ini kurang tepat. Karena sebenarnya proyek kita ini masih tetap berjalan kan teman-teman. Tindakan yang D ini bisa kita lakukan kalau memang proyek kita tidak selesai tepat waktu, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban kita laporkan kejadian ini kepada atasan karena kita sebagai ketua proyek. Jadi kalau yang D ini poinnya 2, kalau yang A poinnya 1. Kemudian soal selanjutnya, dalam tim Anda ada 2 rekan berselisih hingga mempengaruhi suasana kerja dan mempengaruhi kinerja tim. Apa yang paling tepat Anda lakukan? Seperti soal yang tadi teman-teman, kalau ada anggota tim kita yang bermasalah, di sini 2 ya teman-teman, anggota tim kita berselisih dan dia mempengaruhi kinerja tim, maka tidak bisa kita biarkan ya, karena ini adalah kerja sama tim. Hubungan baik sesama anggota tim itu harus tetap kita jaga, karena kalau hubungannya baik, maka hasil kerjanya juga pasti akan baik ya teman-teman. Jadi kalau jawabannya yang C, membiarkan mereka menyelesaikan sendiri, ini kurang tepat. Terlihat kita tidak peduli juga terhadap permasalahan dalam tim. Kemudian kalau yang A, mengingatkan seluruh tim untuk tetap fokus bekerja agar suasana tetap profesional, ini kurang efektif karena seharusnya kita mempertemukan rekan kerja kita yang berselisih ini ya teman-teman, kita pertemukan secara pribadi, tidak di depan anggota tim yang lain, misal di ruangan tertutup, atau kita ajak kalau mereka berselisihnya langsung gitu ya, kita ajak mereka, kita tarik mereka, kita taruh di ruangan yang kosong, kita cari solusinya bersama-sama gitu kan. Kalau B, memanggil keduanya secara pribadi untuk memahami masalah dan membantu mencari solusi bersama. Nah ini yang tepat ya, jadi yang B lah yang poinnya 4. Kalau yang D, langsung melaporkan masalah ke atasan agar segera ditangani secara resmi. Nah ini kurang tepat. Nggak semuanya langsung kita laporkan ke atasan. Masalah yang kalau bisa kita tangani sendiri, kita punya wewenang untuk menanganinya, maka kita tangani sendiri teman-teman. Nggak kita laporkan ke atasan. Kalau kita laporkan ke atasan masalah tersebut, itu membuat kita tidak profesional, membuat kita terkesan tidak memahami tupoksi terhadap pekerjaan kita, wewenang terhadap pekerjaan kita. Karena dari itu, yang B nilainya 4, kalau yang A 3, D2, kalau C 1. Soal selanjutnya, Anda mengetahui seorang anggota tim melakukan kecurangan dalam pekerjaan. Ia adalah teman dekat Anda. Selama ini cukup membantu tim. Apa yang Anda lakukan? Oke, di sini kita setim dengan teman dekat kita, tapi teman dekat kita ini melakukan kecurangan terhadap pekerjaan. Apa yang kita lakukan? Jadi kalau permasalahan dalam tim itu ada 2 kemungkinan yang terjadi teman-teman di soal manajerial. Kemungkinan yang pertama adalah ada masalah dalam tim, seperti soal-soal sebelumnya. Nah, kemungkinan yang kedua adalah anggota tim kita yang bermasalah atau rekan kerja kita yang bermasalah. Nah, pilihan jawaban yang tepat kalau masalahnya itu masalah dalam tim, masalah bersama, maka yang kita lakukan adalah mencari solusinya bersama-sama. Tapi kalau yang jadi masalah adalah rekan tim kita yang bermasalah, maka yang kita lakukan pertama kali adalah mengingatkan, menegur, mengingatkan, memintanya untuk bertanggung jawab. Kalau dia masih aja melakukan kecurangan dan tidak mengindahkan apa yang kita lakukan, tidak mengindahkan saran dari kita gitu ya, baru kita laporkan. Jadi pertama kali yang kita lakukan bukan langsung melaporkan ya teman-teman, tapi tegur dulu, kita ingatkan gitu ya, karena ini rekan kerja kita, apalagi ada kata kunci di sini teman dekat kita. Tidak realistis apabila teman dekat atau bahkan yang melakukan kecurangan itu adalah kerabat dekat kita seperti ayah, ibu, anak, ataupun saudara. Nggak realistis kalau langsung kita laporkannya. Yang kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan profesional itu adalah tegur dulu, minta dia bertanggung jawab, dan kita ingatkan. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A. Menegurnya secara pribadi, mengingatkan bahwa tindakannya salah, dan memintanya bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, ini yang tepat. Jadi, kita tidak mengabaikan kesalahannya, kita tetap profesional, dan hubungan kedekatan kita tetap terjaga ya teman-teman ya. Jadi yang A lah yang poinnya 4. Kalau yang B, menanyakan alasannya terlebih dahulu, lalu memintanya berhenti melakukan kecurangan, ini poinnya 2. Kalau yang C, melaporkan kecurangan tersebut sesuai prosedur dan objektif sebagai bentuk keprofesionalan diri, ini poinnya 3. Meskipun terkesan kita berintegritas, tapi ini
menunjukkan kita tidak realistis ya teman-teman. Jadi kurang tepat kalau yang C. D. Mengawasinya diam-diam untuk memastikan apakah dia masih melakukannya, lalu mempertimbangkan tindakan lebih lanjut. Ini tindakan yang tidak efektif. Kalau kita mengawasinya diam-diam tanpa mengingatkannya, tanpa menegurnya, maka kemungkinan untuk dia berubah itu kecil gitu ya teman-teman. Jadi yang D poinnya 1. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa cek-cek video kita yang lain ya teman-teman. Selamat belajar teman-teman semuanya.